Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Entah kita kemarin semua pemilih Prabowo, termasuk saya, kampret. Mati-matian kita berjuang memenangkan Prabowo. Tapi kenapa kita kalah? Kenapa kita kalah? Bukankah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar? Makhluk tak berkuasa, hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Kenapa kita kalah? Mari kita introspeksi. Saya terus berpikir, iya ya, biar juga doa kita benar. Sama dengan Ibrahim kita ini. Ibrahim berjalan di pinggiran pantai dalam Quran surah Al-Baqarah 260. Dia berjalan, dia lihat ikan-ikan mati, makhluk-makhluk di pinggiran pantai mati. Dia bertanya, bagaimana kok bisa mati? Keimanan Ibrahim mulai drop, mulai turun. Dia bertanya kepada Allah, dia mencobai Allah. Ya Allah, kaifa tuhyil maut? Tunjukkan bagaimana engkau bangunkan orang mati. Kata Allah, sudah siang malam Ibrahim, aku bersama-sama denganmu. Masihkah engkau ragu? Bukan ya Allah, tapi saya ingin menambahkan supaya keyakinanku semakin kuat. Kata Allah, coba ambil 4 ekor burung, cincang dia, darahnya, bulunya, dagingnya, campur dalam satu belanga, letak burung itu dalam keadaan utuh. Apa konklusinya? Kenapa kita kalah? Karena kita berjuang kemarin membusungkan dada. Kita berjuang kemarin terlalu barang di dunia ini. Kita bukan malaikat. Makana lillahi ayat takizami waladin subhana isyakoda amran fa'ina ma yakulullahu kun. Sekali Allah katakan jadi, enggak bakal kecewa yang kita terima. Jangan terlalu memandang lawan. Kita sudah sering lihat pertandingan di mana-mana, tinju, karateka, taekwondo dan lain sebagainya. Kalau di manusia satu, juara dunia sekalipun, kalau sudah ada kesombongan pasti jatuh. Ini. Tapi di satu sisi juga kita berpikir, kemungkinan kalau Prabowo jadi menurut Allah barangkali lebih buruk daripada ini. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Maruf, Pak Sandi, itu adalah memori lama. Hanya kepanjangan kekuasaan Allah untuk membuktikan, hei umat Islam, aku sedang menguji kalian. Saya sudah sering katakan kepada pemimpin-pemimpin ormas, jangan kita merasa diri besar karena banyak pendukung. Wallahi, dijauhkan Allah dari berlipat-lipat kali banyaknya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa ini jamaahku. Beda dengan dulu di pendeta, Protestan, Katolik, Pantekosta, Betel, Gergaji. Kalau di pendeta kan punya jemaat masing-masing, Pak. Protestan tidak boleh ke Katolik, Katolik tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Betel, Betel tidak boleh ke Gergaji. Karena aturan kitab sucinya, ajarannya, dogmatikanya, liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadahnya beda dengan umat Islam. Coba tanya orang Pantekosta, kamu bisa pergi masuk gereja hari Minggu? Nggak bisa. Kenapa? Beda tata cara ibadahnya. Tuhannya sama Yesus, tapi kitab sucinya beda. Kita orang Islam sama. Saya tadi lewat di sana, masjid di bawah sawah itu, pas masuk asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok ajarnya sama dengan di Cibubur? Sama, Pak. Sama. Kalau di Kristen tidak. Begitu lonceng gereja bunyi, teng, 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 loncengnya pun beda. Pantekosta, Katolik beda. Jadi dia orang Protestan kalau lewat di Katolik, oh ini bukan punya saya. Tapi saya begitu ajan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya siapa imamnya, siapa pendetanya, khotbahnya bagaimana? Tidak, kawan. Imamnya belakangi kita. Begitu di mana-mana. Dan tidak ada all the praises go to Allah, thanks for God, Allah. Tidak ada begitu. Pakai bahasa Inggris enggak. Orang bule pun Allahu Akbar, the great of Allah. Kebesaran bagi Allah. Enggak dapat orang bule pun ucapkan Allahu Akbar dari ujung ke ujung dunia. Sama garis ketetapan ajarannya. Alhamdulillah hilladzi arsala rasulina rahmatan lil, mempersatukan seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa Islam. Nggak susah orang Islam biar keliling dunia.
Nggak susah, cari aja masjid, pasti sama itu. Apalagi yang kau ragukan kafir. Masuk Islam, jangan melawan sama kami. Kami menyampaikan kebenaran. Kau dengar silakan, tidak kau dengar tetap kami sampaikan. Tetap kami sampaikan. Alhamdulillah, sudah ribuan. Di mana-mana kami mengislamkan orang, sudah ribuan. Muslim jadi kokoh. Itu tujuan dakwah saya dan keluarga. Muslim bertambah kokoh, kafir masuk Islam. Tapi jangan semua kafir masuk, semua nanti sampai yang di neraka, kan begitu. Ini yang mereka jengkel sama saya. Orang ngajar Yahya itu kapan dia mati? Oh, macam-macam, Bu. Macam-macam mereka fitnah, Bu. Coba lihat di internet. Bahkan mereka katakan saya lagi di penjara. Allahu Akbar. Yahya Waloni didampingi oleh petugas Brimob. Gabungan katanya, gabungan yang tangkap. Allahu Akbar. Coba kawan, coba. Singa, antum kalau tidak bisa jadi singa, Allah. Setidaknya jangan menjadi anjing Fir'aun. Saya kata beranjing saja di Provinsi Riau, di perbatasan Jambi Riau, semua jadi berkomentar. Innalillahi, 6 laskar meninggal, 6 pemuda FPI meninggal, tidak ada yang komentar. Munafik. Saya pancing, padahal anjing itu bukan saya tabrak, dia menyeberang. Situasi politik pada waktu itu hanya beberapa orang yang bela 6 laskar, termasuk kami yang berteriak di atas. Nggak ada yang bela. Ini raja-raja yang jago-jago bahasa Arab, jago-jago hadis, jago-jago tafsir, semua tiarap karena takut kepada rezim. Dikasih makan rezim, bagaimana nggak takut? Saya yang kasih makan orang awam. Saya yang kasih makan orang Melayu. Dari mana? Dari nggak ada, saya takut. Nggak ada. Jadi anjing itu menyeberang, di sebelah ada nenek-nenek jual duren. Saya ini kalau bawa mobil kecepatannya minimal 80. Sebab kalau lambat, ngantuk. Di tikungan-tikungan kecil aja saya balap sampai istri saya pertama-tama mau jantungan, tapi karena sudah biasa. Coba tanya dia, Bu, berapa kali kita masuk jurang? Berapa kali saya ganti mobil? Oh, kok jatuh jurang, Pak? Sudah jatuh, angkat barang-barang pulang naik bus. Itu mobil, udah biar aja orang makan di situ. Kasih tinggal di situ. Ustaz, ada kuncinya, biar kami perbaiki. Oh iya, tapi saya mau pikul ke Jakarta malas lagi. Perbaiki aja. Ada jamaah yang tahu, ambil. Tapi anehnya setiap kali masuk di jurang, bukan di jurang yang jurangnya kafir. Jurang yang memang mayoritas Allahu Akbar, Allah tahu uji di sini dia, jangan di tempat kafir. Kalau di tempat kafir bilang, karena menyangkal Yesus. Ya, tepuk tangan dia itu gara-gara menyangkal Yesus. Jadi cari di tempat yang aman. Nggak pernah kami takut dengan bahaya apapun. Begitu saya belok, saya kena laju, anjing itu menyeberang. Apa saya rem atau saya tabrak? Rem atau tabrak? Kalau bapak rem, ibu yang dengan bapak tak guling-guling, mampus di situ. Makanya kalau tidak tahu secara teori, jangan mengimplementasi dalam konteks pembicaraan tekstual. Kalau tidak paham secara praktikal, jangan bicara soal teori. Teori akan menjadi sempurna apabila ada pembentukan opini daripada praktik. Orang sarjana pun harus melalui apa? Praktik kerja lapangan untuk membuktikan teori. Mana mungkin? Jangankan tabrak anjing, tabrak bunuh semut aja nggak boleh dalam ajaran Islam. Orang sudah panggil saya Ustaz, saya tahu ilmu itu, tapi saya bikin suasana supaya saya mau lihat, saya mau bongkar, saya pancing supaya dia keluar. Mana yang benar? Oh, keluar semua kawan. Sebagai pejuang akhirnya saya hati-hati. Oh, dalam bahasa orang Minang, musuh yang paling bahaya, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tendang dari dalam, tikam dari dalam. Reputasi suami mana yang paling cepat, Bu? Dijatuhkan oleh antum atau oleh tetangga? Reputasi suami mana lebih cepat dijatuhkan? Oleh ibu-ibu, oleh istri atau tetangga? Istri. Reputasi istri mana paling cepat dijatuhkan? Oleh suami atau tetangga? Ini yang sedang berlangsung di negara kita. Ditabrakkan kepala kita, diadu domba antar sesama Muslim. Orang-orang yang dari kafir masuk Islam tidak ada. Yang sudah jadi ustadz. Oh, betul kata orang tua-tua. Bakar emas itu, mau lihat mana emas murni itu harus dibakar. Pejuang itu, petarung itu, dia muncul pada waktu saat peperangan, saat pertarungan. Dan pengecut, pecundang itu, begitu ada perang, dia tiara. Nanti lihat ya kalau Indonesia sudah aman. 2024 Jokowi mulai turun, sudah turun. Mulai di masjid-masjid, bidah kafir kepada sesama Muslim. Ukuran jenggot beda, tidak.
Ukuran kaki celana beda, kafir. Ini maksud saya, Allah menghukum kita karena kita suka berkelahi dalam rumah. Masya Allah, rumah tangga gergaji pas-pasan, ibu bapak saudaraku, yang penting jangan ada keributan. Bangsa ini sudah tidak ada berkah sama sekali. Kalau sudah begini, tunggu saja sampai 2024 Jokowi turun, tetap diwarnai dengan pertengkaran. Coba lihat ya, ini habis kasus 16 kan, kasus pencurian partai. Semua partai dipecah-pecah. Demokrat partai yang santun, wibawa. Ibu bapak saya bukan orang Demokrat, saya ini bukan pejabat politik, saya hanya ustadz biasa, ustadz yang berdakwah di kampung-kampung. Tapi saya tahu persis karakter, kepribadian, intelijensi, dan kemampuan pemimpin kita yang dulu, SBY, Susilo Bambang. Masya Allah, 10 tahun membimbing kita dalam segala lini kehidupan, baik dalam konsep politik, konsep teologis, sampai aspek sosiokultur dalam kehidupan bermasyarakat. Kita merasakan keberkahan dari Allah. Nggak pernah ada Islam diadu domba, nggak pernah ada ulama diadu domba, nggak pernah ada pejabat diadu domba, nggak pernah terjadi ulama dijadikan sebagai sasaran tembak hanya karena kepentingan 9 cacing dari Cina. Ini Habib Rizik di dalam ini karena kepentingan 9 cacing naga Taipan Cina yang sudah menguasai Indonesia. Sabarlah ibu bapak, masih banyak orang-orang yang jujur. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami sudah tidak tahan ya Rasul, kami sudah tidak lagi suka dengan kepimpinan pemimpin kami, gerak politiknya, kebijakan politik yang sering diambil, kami menjadi rugi ya Rasulullah. Rasul bertanya, pemimpin kalian Muslim atau kafir? Muslim ya Rasul. Dia menjalankan sholat? Ya, dia masih sholat. Kata Rasulullah, jangan ganggu. Bersabar jamaah, karena kawan dua yang mimpin kita ini dua-dua Muslim, dan mereka masih sholat. Apalagi raja yang di samping ini tidak tunggu periode presiden habis, umur saja masih iya kan? Artinya iya ya. Mudah-mudahan sampai 2024 kita doakan, mudah-mudahan. Karena walaupun bukan perlakuan Pak Jokowi dan Pak Maruf dalam manuver politik, tapi akan membawa kepada hal itu. Kita masih hormati, masih menunggu komando ulama. Kapan? Karena kami masih menghormati dua raja ini masih sholat. Itu saja. Kalau dia sudah tidak sholat, Pak SBY itulah pemimpin yang santun, pemimpin yang paling bijak. Anggota-anggotanya korupsi, beliau yang suruh tangkap. Bahkan besannya sendiri masuk penjara gara-gara korupsi. Sekarang Pak SBY dihina-hina, dicaci maki, difitnah. 4 kekuatan yang melopong Islam: Syiah, kafirin, komunis, dan munafikun. Kenapa Syiah? Kenapa kafirin? Kenapa komunis berani? Karena kelompok ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa bawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berjuanglah, perangilah orang kafir dan munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Dari yang merasa berat dalam perjuangan ini, karena kita dihadapkan dengan saudara yang munafik ini. Bisa jadi ada duduk di dalam sini, lihat aja pantatnya kalau keluar masuk, sudah dia itu. Iya, mau tersinggung tidak apa-apa. Saya datang di sini bukan Ustaz Imanum fi amplopim. Kalau Imanum itu kan suka puji-puji supaya, apalagi ada orang kaya, dia puji-puji supaya dapat duit. Tidak begitu. Pokoknya kalau ceramah, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Sahabat, tersinggung silakan tersinggung, tidak senang silakan tidak senang. Saya tanggung risikonya. Iya, kita ini bukan pekerja politik, kita ini pendakwah. Kalau kita tidak sampaikan, kita yang akan kena. Kita yang akan kena. Allah Akbar. Ibu bayangkan, bapak bayangkan, saudara-saudara bayangkan. Budaya orang Minang, adat bahasa Sara, Sara bahasa dikit. Dulu mereka baca literatur dunia. Presiden Austria Alexander van der Bellen mewajibkan seluruh wanita Austria yang kafir sekalipun pakai jil untuk menghapuskan apa? Islamofobia. Ini strategi yang bagus secara estetika. Allahu Akbar, lihatlah begini. Biar nenek-nenek seperti adik yang di depan ini. Masya Allah, nenek-nenek. Saya itulah. Coba, karena sudah pakai jilbab, manis kelihatan, beautiful. Iya. Saya dulu waktu masih pendeta di atas mimbar gereja, biar sudah keriput, baju 1 tali, short pendek. Padahal sudah mau mati. Bergaya-gaya, Europe style.
Secara estetika, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam agama yang tinggi etikanya, tinggi akhlaknya, tinggi penampilannya, jauh dari maksiat. Pakai cadar, itu disuruh pakai cadar malah dibilang cadar itu calon teroris. Allah hukum sekarang, biar laki-laki pakai cadar. Allahu Akbar. Itu mau main-main dengan Islam. Sekarang biar laki-laki pakai nikob. Ada orang bilang, Ustaz, saya dengar di YouTube Ustaz gak pernah pakai apa itu? Lebih baik mati biar kau tembak saya tidak mau pakai itu. Nah, pernah saya pakai. Kemarin di apa itu Bangkinang bagi-bagi apa itu masker. Tolong Ustaz, ada polisi di luar suruh pakai. Kau suruh ke sini tembak mati saya. Ambil saya uang begitu. Orang tidak cocok lah ini sehat-sehat begitu suruh pakai masker. Kasih pakai masker sana itu yang penyakit koruptor segala macam itu. Yang sudah mau mati, bila perlu maskernya taruh racun supaya cepat mati. Nggak ada itu. Ini karena apa? Ini ketakutan semua. 20% oksigen mau diserap oleh masker. Kalau antum penyakitan datang ke sini pilek, biar tidak ada isu virus, covid. Mau covid 10, covid 200. Sampai ada imam di Jakarta mimpin sholat subuh, saya pikir sumbing. Saya disah pertama begini, tinggal pikir, ini imam ini sumbing atau apa ini? Begitu dia salam 2 rakaat, Allahu Akbar, masker, pakai masker. Salah satu syarat sholat batal bacaan tidak tepat mahrusnya. Salah satu itu imam tidak disukai oleh 3-4 orang makmum, tidak sah, termasuk bacaan salah. Kok kenapa sumbing jadi imam dalam hati saya? Oh, begitu ceramah. Itu kan saya kuliah subuh, ceramah subuh. Begitu ceramah, bukan ceramah, saya kucukil-cukil tuh imam. Kau ajar orang, menuntut orang dalam kebahagiaan surga, kau sendiri tidak taat. Bukalah dulu kawan. Apalagi tabligh akbar begini, nggak ada virus. Percaya, Pak Jokowi bikin kerumunan banyak tak pakai masker, tidak dipersoalkan. Betul apa betul? Habibah dari Rizik Syihab bikin maulud Nabi, langsung dipenjara, ditahan sampai sekarang. Innalillahi. Tunggu saja. Dipikirnya kalau Habib ditahan, yang lain mau diam. Lebih baik mati saya daripada tidak berdakwah, menyampaikan. Gatal mulut saya ini kalau tidak menyampaikan yang begitu. Kapan Ustaz saya kan bilang jangan cuma Habib ditangkap. Ada nggak di YouTube? Jangan cuma Habib, semua kami Ustaz ditangkap. Kenapa pilih-pilih? Tangkap semua. Tempatkan kami di penjara, biar kami bikin pesantren di dalam. Begitu keluar, jadi harimau, jadi singa. Apakah dikurung kami akan berubah jadi meong? Allahu Akbar. Justru keluar tambah jadi singa. Begini masuk ke penjara belum ada bulunya singa itu. Begitu di penjara tambah banyak bulunya. Makin buas. Telanku makan kalian. Tunggu sajalah. Sesuatu ada masanya. Ikhtarim khamsan qabla khamsin. Ingat gunakan 5 sebelum 5. Sababaka qabla harobik. Muda sebelum tua. Suklika qabla farobik. Keleluasanmu sebelum kesempitan. Ingat baik-baik. Nanti turun Pak Jokowi Maruf. Ini munafik-munafik mau tinggal kemana kalian? Terutama yang saya ajak berkelahi sampai sekarang dia tidak jawab itu. Damanya mulut kau ditantang Ustaz Hayoloni kata netizen. Dia suruh. Itu tinggal di mana Pak kira-kira? Masih berani nggak tinggal di Indonesia? Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sapatu. Ada juga perempuan iblis yang satu itu. Tiap hari si iblis ini hanya mencaci maki, menghina, memfitnah-fitnah para ustadz dan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh. Kerjanya begitu. Naik turun kantor polisi, naik turun Bareskrim, lapor. UAS begini, lapor. Yahya begini, lapor. Habib begini, Tengku begini. Ini iblis perempuan. Ada nggak saudaranya di sini? Dijauhkan kita dari saudara seperti itu. Itulah keturunan cucu Abu Jahal. Cucu Abu Jahal ngaku Islam lagi. Innalillahi. Ini perempuan ini, iblis perempuan. Suka lapor ke sana kemari. Saya sarankan ibu bapak kalau ada di sini model begitu, itu komentar-komentar. Saya tidak suka Habib Rizik. Saya Muslim. Oh, dia bilang dia Muslim. Saya Muslim. Tidak suka Ustadz Abdul Somad. Tidak suka Yahya Waloli. Tidak suka Ikal Hasan. Tidak suka Ustadz Adi Hidayat. Tidak suka Zulkifli Muhammad Ali. Semua kami orang-orang di lapangan. Padahal saya orang Manado, Zulkifli orang Bukit Tinggi, orang Minang, Tanawa. Tengku Zulkarnain orang Medan, Buas orang Melayu, Riau. Pada pernah kami kumpul-kumpul? Nggak pernah.
Kok kami bisa sama? Kami bisa sama wataknya, kultur budayanya. Secara antropologi, linguistik, bahasa dan budaya, kami beda. Kok bisa sama kami dalam perjuangan? Konsepnya karena kejujuran kepada agama dan umat. Syarat menjadi ulama cuma satu, jujur kepada Allah dan Rasul, terutama jujur kepada umat Islam. Jadi antum kalau benci ustaz, benci ulama, benci mubalik, saya sarankan pada sore menjelang malam ini, antum berhenti lagi mengaku Islam. Besok pagi menghadap pendeta baptis murtad dari Islam, supaya warnamu jelas dan kita berhadapan. Betul-betul kamulah lawan. Kalau abu-abu kita ragu berjuang. Ini jadi jamaah mau cari tahu kenapa kita belum bergerak. Karena kita takut dengan kita yang dihadapkan sudah berdarah-darah, yang jadi korban adalah Muslim. Ini berapa ini kafir-kafir komunis bertepuk tangan di belakang. Itu yang kami. Sebenarnya saya sudah mau komando. Tahan-tahan dulu Ustaz. Jangan dulu berteriak. Saya berteriak satu kali semua satu Indonesia ini. Hah? Itulah, kami masih menghormati. Begini, ada polisi tentara jaga. Itu tetap saudara-saudara kita, karena mereka juga jangan mau kita diadu domba. Ini komunis punya permainan, mengadu domba antara aparat dengan masyarakat. Imbas daripada kebrutalan para pejabat-pejabat negara, mereka bikin gaduh. Ujungnya adalah konflik pertikaian antara aparat dengan masyarakat. Jadi kami mau ditangkap untuk apa? Justru kami membantu tugas pemerintah. Kalau pemerintahnya betul-betul cinta kepada negara dan pemerintahan rezim beda. Rumah ini apa ini? Masjid ini masjid. Ini negara. Pengurusnya adalah pemerintah. Kalau pengurusnya nyolong kotak amal, pecat, ganti pengurus baru. Itu apa lagi persoalannya? 38,5 triliun. Orang Indonesia nggak bisa berangkat haji, bukan karena COVID, bukan karena corona. 38,5 triliun belum bayar kepada Saudi Arabia, belum bayar ke Salman. Ada yang berangkat tahun ini. Antum punya duit, sudah jadi tol. So iya, 38,5 triliun. Sudah jadi tol, sudah jadi jembatan dan lain sebagainya. Perinciannya ada itu. Ya mudah-mudahan lah dapat diganti kembali. Utang negara ada 7.000 triliun. Ya, ini Ibu Bapak. Inilah melawan kekafiran dan kemunafikan. Lawan dengan dakwah. Nanti ada satu masanya kita akan turun diperintahkan oleh Allah. Itu. Kalau sudah turun jatuh-jatuhnya, Islam ini nggak bisa habis. Islam ini nggak bisa kalah. Tapi tidak menutup kemungkinan Islam bisa lenyap dari bumi Indonesia. Kita berdoa bersama supaya hadir para pejuang-pejuang yang berani menegakkan, menyuarakan kebenaran ini. Karena semua sudah pada ditekan ini. Jamaah ini Ustaz tinggal ente ini yang masih. Ya bagaimana lagi? Saya bekas KP mau cari apa lagi saya? Kalau yang lain mungkin masih mau pikir mati, saya tidak ada pikiran soal itu. Yang ada di pikiran saya, tampil di jemaah, kopi, rokok, nasi, itu. Kopi. Ya nanti saya minum. Ya, kopi. Yang penting ada kopi, saya sudah senang itu pulang. Jadi kira-kira begitu Ibu Bapak. Mari kita satu saja jujur kepada agama ini. Tanamkan itu kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan saya akan keliling roadshow Ramadan di Riau. Siapa tahu juga di Sumatera Barat bisa dikondisikan. Jadi kita mulai jam-jam begini sambil menunggu buka. Kita tablik akbar lagi, kita hantam lagi, kita guling lagi, kita giling lagi. Mohon doa Allahu Akbar. Mohon doa dari seluruh jamaah biar kami sekeluarga tetap sehat selalu. Karena hanya doa jamaah lah yang membuat kami selalu kuat dalam membicarakan, mendakwahkan Islam ini. Mohon doa bagi kami sekeluarga, Ibu Bapak, dan kami juga mendoakan mudah-mudahan jamaah senantiasa ada dalam keberkahan nikmat kasih sayang Allah. Daerah ini dan seluruh kita orang Indonesia diberkahi. Jamaah kita di seluruh Indonesia, negara dan tempat ini menjadi negara dan daerah yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, Ibu Bapak, untuk melihat perjalanan dakwah kami dan syiar agama ini, saya dalam berdakwah membawa buku karya tulis saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini biodata saya dengan bergambar kami sekeluarga masuk Islam. Inilah biodata saya mewisudahkan para pendeta. Yang baju putih, jangan pernah percaya fitnah yang ada di internet. Ini dokumen lengkap saya, bagaimana saya mempendetakan para pendeta dulu. Jadi silakan Ibu Bapak, bagi yang ingin memiliki buku ini, ambil saja di mobil Ambok, tapi bayar. Tak ada gratis. Kalau tidak pakai begini, mobil saya tidak bisa sampai di sini.
Saya pernah pakai air wudhu taruh di mobil, tidak hidup mobil saya stabil. Nah, dari ambo bawa ini, silakan ganti cetaknya, 100.000 cetaknya. Ada di mobil saya, istri saya yang akan melayani. Ada 2 judul di mobil itu. Yang satu kebenaran Islam menurut mantan pendeta, dan yang kedua judulnya munafik. Munafik ada di mobil sana. Nah, silakan kalau mau baca tentang munafik ada di buku itu. Nah, bagi ibu bapak yang berminat tidak diwajibkan. Bagi yang berminat silakan ada di mobil saya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bu ya. Hah? Oh ya, ini ada kita belum masuk ini ya. Masya Allah, kenapa belum tahu ya? Ini ada, jangan dulu pulang. Kita memberikan infak terbaik untuk pembangunan rumah Allah. Tadi nggak dikasih tahu. Kita jangan dulu pulang, kita berikan infak terbaik untuk pembangunan rumah Allah, dan selanjutnya diserahkan kepada panitia. Mana panitianya? Silakan jalan kotak amalnya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala